Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anci, anak cucu, dan kita semua tentunya ya. Kali ini sesuai permintaan banyak temen ya, yang DM ke Oma. Jadi boleh DM juga ya ke Oma. Minta supaya Buning, ada yang bilang manggil Buning, ada yang Oma bikinin dong ini konten tentang saraf kejepit. Nah, ini dia ya. Saraf kejepit itu bisa terjadi pada siapa saja sebetulnya. Tetapi yang rata-rata sih pada orang tua ya. Kalau ada anak-anak yang saraf kejepit mungkin tuh namanya kesleo kali kalau pas jatuh begitu ya. Nah, saraf kejepit ini sebetulnya merupakan tekanan pada saraf. Jadi bisa terjadi pada tangan kita, jari-jari kita bisa terjadi pada leher, kemudian juga tulang belakang ya, atau di kaki. Jadi bisa terjadi di beberapa bagian dari organ tubuh ini. Kadang-kala orang saling rancu. Ini apakah saraf kejepit? Apakah ini asam urat? Apakah ini rematik? Jadi rasa sakit di bagian tulang kita sebabnya memang macam-macam. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke saraf kejepit. Kalau asam urat kan bisa dicek nanti ya. Pakai cek di sini bisa tuh ya, cek darah. Kalau saraf kejepit ini Oma ingin jelaskan sedikit ya. Jadi tekanan bisa disebabkan karena gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya maaf ya, orang yang kerjaannya mahru terus begini tiap hari dalam tempo yang cukup lama, misal itu bisa terjadi. Ya, bisa juga misalnya posisi siku yang tertekuk, misalnya kita begini terus kalau tidur, ada kan tipe yang begitu. Nah, ini juga bisa memicu ya. Penyebab lainnya adalah postur tubuh yang tidak dapat menopang belakang saraf kita. Jadi biasanya obesitas, kegemukan itu rawan sekali terjadi saraf kejepit. Juga rematik atau artritis di pergelangan tangan bisa juga. Lalu ini stres atau pekerjaan yang memerlukan energi kita sampai tertekan. Jadi rasa yang tertekan bisa memicu timbulnya saraf kejepit. Hati-hati nih Anju. Makanya kalau banyak pekerjaan nih ya, jangan terus fokus ke situ terus. Kita bisa nari-nari misalnya, nyanyi-nyanyi. Kalau mau menyanyi jangan yang sedih-sedih ya, nyanyinya yang gembira, misalnya jatuh cinta, seperti itu ya. Aktivitas olahraga yang rentan cedera. Nah, ini kebetulan ada salah satu adik Oma tuh hobinya itu main tenis. Nah, ini yang harus Ancu perhatikan karena beberapa teman, beberapa keluarga yang merasa bahwa olahraga itu menyehatkan. Tidak salah 100% sih, tetapi balik lagi ke keseimbangan. Kalau kita terus-menerus melakukan itu dengan istilahnya terlalu ngoyo, terlalu nggak mikirin, badan kita ini kalau udah capek harusnya berhenti ya. Nah, itu gerakan misalnya kayak mengayun ini raket dengan tenis atau badminton atau tenis meja ya, yang terus menerus itu karena seneng, merasa sehat, dilakukan terus menerus itu berbahaya ya. Itu kejadian beberapa teman yang rajin olahraga, akhirnya yang masalah adalah tangannya ya, atau namanya elbow ya itu ya, terus kemudian kakinya lutut
itu rata-rata sangat dipicu oleh olahraga yang berlebihan. Lalu bagaimana supaya sehat? Ya olahraga bisa dipilih yang aman, seperti misalnya jalan kaki, lari-lari kecil, itu aman ya. Sekarang mengenai gejalanya, ya kita perlu tahu dong gejalanya apa. Gejala saraf kejepit itu biasanya rasa kebas. Nah tuh rasa kebas atau penurunan sensasi merasa di daerah yang ini tidak kuat lagi. Misalnya biasanya angkat panci di dapur, biasanya kuat, ini rasa tidak kuat. Nah itu juga bisa memicu kemudian kesemutan. Hati-hati ya. Lalu lemahnya otot pada bagian yang diduga mengalami saraf kejepit. Jadi misalnya saraf kejepit ada di leher, itu biasanya nengok begini aja nggak bisa, kesakitan. Nah itu menjadi gejala. Lalu juga misalnya di kaki, kakinya sering merasa kebas, tidak merasa apa-apa. Nah padahal ya itu namanya kebas ya, padahal udah diluruskan apa tuh nggak ada perasaan sesuatu gitu di kaki ya. Kemudian juga kalau yang ini mudah ditandai karena rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum ya. Nah pesan Oma untuk yang senang jalan kaki, nah ini banyak yang mengira bahwa jalan kaki di taman misalnya ya, dengan melepaskan sendal atau sepatu lalu berjalan di di bebatuan, itu ternyata beresiko loh. Karena apalagi kalau yang gemuk, jangan ya, karena ini saraf di kaki ini tertekan oleh berat badan kita ya. Apalagi kalau misalnya kita jalan kakinya tidak mempertimbangkan bahwa di jalanan itu ada paku, ada benda lain yang mudah menusuk ini telapak kaki. Nah harus hati-hati ya. Sekarang tentang obat yang dapat digunakan, biasanya kalau medis ya ada aspirin, ada ibuprofen, naprofen ya, itu atau kortikosteroid oral. Nah itu biasanya untuk mengurangi nyeri dan penuka. Nah sekarang kalau yang tradisional apa? Nah ini dia, udah beberapa kali ya Oma cerita atau Oma sharing tentang tanaman obat yang bisa menghilangkan rasa sakit ya. Empon-empon atau rimpang itu biasanya anti radang. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang kalau kita bingung, aduh apa ya pesan Oma ya untuk ngilangin rasa sakit, nah paling gampang ke dapur, udah nggak usah mikir. Jadi yang namanya kunyit, kencur, terus kemudian ada jahe, ada serai, itu penghilang rasa sakit. Nah penghilang rasa sakit di sini kalau itu dipilih misalnya, itu jadikanlah minuman ya, bisa juga dijadikan obat luar. Nah sekarang contoh misalnya, kalau minuman kan Oma udah kasih tahu ya bagaimana cara mengolah jahe, kemudian mengolah serai, bisa direbus, bisa dicampur dalam masakan, terserah kita. Tetapi kalau untuk obat luar ya, kita bisa beberapa cara. Misalnya itu jahe, kunyit dihancurkan, dihaluskan, nanti dipopok itu ditempel di bagian yang sakit. Pertama, yang kedua bisa juga kita ngerebus aneka herbal itu, lalu dicampur garam. Misalnya kalau yang di tangan nih ya, itu tinggal kita rendam. Ya, tinggal kita rendam. Bahkan kalau menurut ilmu Sujo, terapi obat luar itu bisa dengan merendam air dingin, es misalnya air es, atau juga air panas, atau bisa dua-duanya. Di sini air dingin, di sini air panas. Jadi bergantian, kedinginan banget pindah tadi. Itu jadi mengejutkan saraf kita. Itu bisa dilakukan, ya. Nah, ada cara lain lagi selain tadi ya. Kalau obat herbalnya, inget ya, sekali lagi Oma ulang nih biar ingat, jahe, kunyit, serai,
Ya, yang hangat-hangat itu kencur. Peppermint, minyak cengkeh itu semua mengurangi rasa sakit dari luar. Nah, ada lagi sekarang nih. Ini solusi warna sekarang. Jadinya kan kita ini punya banyak cara. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Ini misalnya untuk saraf kejepit nih dari ilmu Sujo. Ya, yang saya dapatkan dari komunitas Perpasi nih ya. Kalau menurut Sujo, ini saraf kejepit bisa diatasi dengan cara ini nih. Ini tampilan dari organ usus besar, karena biasanya yang sakit itu kan di belakang sini ya, tembusannya dari usus besar ya. Itu dikasih warna merah. Nih, merah begini. Ya, merah begini. Atau bisa juga kalau itu kita menggunakan jari tangan, kita juga bisa menggunakan warna kuning seperti ini. Ya, jadi yang paling gampang memang ini ya, yang warna kuning ini. Tinggal jadi ini kalau ilmu Sujo, ini nih tangan. Yang standar ya, sistem standar ini tangan. Kok ini tangan? Salah, maaf Oma. Ini kaki, cerminan dari kaki, yang di sini tangan. Gitu. Maaf tadi ya masalah. Ya, ini kaki, ini tangan, yang ini kepala, di sini belakang ini. Nah, ini juga tulang belakang. Dari mulai leher di sini tulang belakang. Jadi ada dua cara ya. Jadi misalnya nih, kalau yang paling gampang memang kalau yang masalah dengan kaki, ini kita kasih warna kuning. Nah, ini kaki ya, cerminan dari kaki. Nah, cuman seperti ini ya. Tetapi kalau mau lebih yakin lagi, kalau masalahnya dengan kaki misalnya ya, kita selain diwarnain begini, bisa juga dengan cara menekan-nekan dari ujung sini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalnya rasa sakitnya itu muncul tiba-tiba di perjalanan, kita ingat saja ini. Nanti kalau memang kita mengalami masalah kaki kita, ini akan ada bagian yang terasa sakit. Contoh yang paling sering dirasakan adalah kaki ini di bagian lutut. Ya, kalau udah duduk lama begini ya, nah lututnya itu kalau berdiri itu kesakitan. Inilah refleksi dari lutut ini ya. Nah, ini caranya nanti bisa digini ini, atau kita beginikan ya. Ada sedikit sakit ya. Jadi ini seperti olahraga lututnya ya, ditekan-tekan. Jadi bisa diputar-putar kalau tahan, kalau enggak ya ditekan-tekan begini nih. Nah, ya. Cara lain lagi nanti bisa kita tempelkan lada hitam. Pernah di ininya Oma ya, konten YouTube-nya Oma nih. Oma pernah ngasih tahu bagaimana terapi dengan biji-bijian. Itu juga bisa. Jadi nanti biji-bijinya dilingkarkan di sini. Kalau itu lutut ya. Oke, jadi beberapa cara kita bisa lakukan untuk mengatasi saraf kejepit ya. Bisa dengan herbal, bisa dengan tadi warna, bisa juga dengan penekanan, bisa juga dengan perendaman. Ingat ya, perendaman tangan maupun kaki. Jadi mana yang masalah? Atau misalnya itu di tulang belakang, merendam tangan dengan kaki. Jadi yang direndam apa tadi? Herbalnya bentuk bisa jahe, bisa serai ya. Direbus, kasih garam 1 sendok makan. Terus nanti hangat-hangat ya, itu dipakai rendam tangan. Kalau misalnya kaki ya kan. Gitu. Ini sharing Oma yang mudah-mudahan mudah dilakukan oleh Ancu ya. Jadi jangan khawatir, banyak jalan menuju Roma untuk sehat dan tetap semangat. Ya, semua orang bisa.